Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada acara Monitor and Sharing Session malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Kiseptian Ardiawan. Izinkan saya untuk menjadi host pada acara malam hari ini. Pada sesi MTS malam hari ini, kita akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Digital Security and Protection System. Berikut event flyer pada acara malam hari ini, di mana pada acara malam hari ini akan mendapatkan 2 CP hours dan juga e-certificate yang akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar pada registrasi Zoom sebelumnya. Berikut terlampir rundown, yang dimana kita akan dimulai pada pukul 19.30 dan akan berakhir pada pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Untuk panduan teknis dan tata tertib webinar, bagi peserta yang dalam mengikuti webinar, dihimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik, dan juga username yang dipergunakan peserta saat sesi webinar harus sama dengan nama yang saat teregistrasi pada sebelum Zoom berlangsung. Meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan, mohon tidak diteruskan kepada orang lain. Selanjutnya, peserta diperkenankan menyalakan video dengan menampilkan identitas diri. Peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pendapat, peserta dapat dapat mengetik pada kolom chat atau raise hand yang ada pada fitur Zoom. E-sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang telah terdaftar sebelumnya. Dan juga untuk sesi kuis yang ada pada penghujung acara nanti akan menggunakan platform Quizizz dengan link yang akan dikirimkan melalui kolom chat yang ada di Zoom malam hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber dan juga moderator pada sesi MTS malam hari ini. Untuk narasumber malam hari ini, kita kedatangan Bapak Andri Purnomo. Beliau merupakan Vice President of Information Security at Dana Indonesia. Beliau memiliki spesialisasi dengan berbagai peran seperti risk management, occupational health and safety, information security, and information technology. Beliau juga pernah menjadi Head of Cyber Security atau CISO pada PT Excel Axiata, dan beliau pernah mengenyam pendidikan di MCOM Information System Curtin University dan juga SD Industrial Engineering Universitas Indonesia. Untuk moderator kita pada malam hari ini, perkenalkan ada Bapak Richie Aktorian. Beliau merupakan Principal Cyber Security at Grab dan juga sekaligus Chapter Secretary at ISAKA Indonesia Chapter. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman di bidang TI pada industri perbankan dengan berbagai peran seperti IT governance, information security compliance, network security, and IT risk management. Beliau juga pernah menjadi Departemen Head of CISO Group at Bank Mandiri dan juga Departemen Head of IT Strategy and Arsitektur Group. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di MTI Computer Science University of Indonesia dan juga SSI Mathematical and Natural Science University of Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan update dari ISAKA Indonesia Chapter. ISAKA akan mengadakan perhelatan terbesar, yaitu 2022 GREX, yang dimana akan dilaksanakan pada 12-13 Oktober 2022, yang akan dilaksanakan di Sultan Hotel Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai GREX atau informasi tentang ISAKA, tetap stay engaged dengan ISAKA di LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook, Twitter ISAKA Indonesia Chapter. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Vice President ISAKA Indonesia Chapter, Bapak Harun Al-Rashid. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Oki. Selamat malam Bapak Ibu, member semua. Salam sehat kita semua. Mungkin Bapak Ibu saat ini masih terjebak macet di jalan. Tetap semangat. Dan yang paling penting kita bisa ketemu lagi malam ini di acara Monthly Talk and Sharing Session ya, di mana ini acara rutin kita untuk berbagi
mengenai updates terkait dengan GRC maupun cyber security gitu ya, di mana bulan lalu kita juga sudah rutin jalankan ini, dan ini udah minggu ke-8 ya. Bulan lalu itu kita kalau nggak salah topiknya bahas mengenai data privacy itu, kalau nggak salah Mas Erik waktu itu yang sharingnya. Jadi teman-teman data privacy juga semangat terus ngejagain progres di pengembangan RUU PDP dan sebagainya, sampai rasanya kita ngelihat udah kangen gitu ya, mau dibilang hopeless tapi enggak, kita tetap semangat gitu, tapi kita udah kangen supaya bisa cepat-cepat disahkan, karena kita juga tahu beberapa hari, beberapa minggu ke belakang itu series of event yang unfortunate event yang kita ngalamin, kita lihat sama-sama, rasanya mirip gitu ya. Rasanya publik itu sudah kangen dengan bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan aman, dengan penuh kepercayaan gitu ya. Ini yang rasanya juga menjadi tema besar dari ISAKA Global untuk membangun yang namanya digital trust. Itu menjadi sebuah campaign yang mendasar sekarang kalau saya bilang ya, karena dari ISO sendiri juga mengusung tema yang sama gitu loh. Bicaranya adalah trustworthiness gitu ya. Itu yang rasanya menjadi isu besar. Nah, ini juga yang rasanya menjadi landasan pemikiran kita. Mungkin tadi sempat disampaikan juga sama Oki bahwa kita akan menyelenggarakan National Conference lagi untuk ketiga kalinya tahun ini, yaitu GREX, yang rencananya kita selenggarakan di bulan depan, di Oktober, di 12 dan 13 Oktober. Dan insya Allah tahun ini kita lakukan secara offline ya, pengennya kita ketemu tatap muka langsung gitu ya, udah nggak usah takut dengan COVID dan sebagainya, kita coba jaga protokol yang baik, tapi kita bisa tatap muka langsung gitu ya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu kembali seperti sebelum-sebelumnya. Kita selalu lakukan sharing session secara offline gitu, bisa langsung ketemu, diskusi, ngobrol dan sebagainya. Ini yang rasanya udah 2 tahun terakhir ini kita tunggu-tunggu, dan mudah-mudahan tahun ini juga kita juga akan angkat tema yang sama, digital trust gitu ya, dengan pemikiran bahwa memang kita butuh trust ini untuk kita bangun bersama-sama, karena nggak akan bisa ngebangun digital trust ini sendirian, tapi kita harus merangkul semua pihak untuk bisa recovery. Seperti juga tema G20, kita coba angkat recover with confidence and integrity ya, dengan berbagai macam challenge ke depan gitu ya. Rasanya kita kalau jalan sendirian nggak akan bisa. Jadi untuk itu Bapak Ibu memang yang memang berminat untuk yang Bapak Ibu yang bekerja di prinsipal ataupun yang punya solution untuk bisa mendukung digital trust, mungkin bisa juga berminat untuk menjadi sponsorship ataupun juga menjadi narasumber, dan juga mungkin yang pasti untuk bisa partisipasi hadir di acara digital di acara GREX bulan depan. So malam ini kita berterima kasih banget kedatangan pakar security Pak Andri Purnomo ya. Beliau rasanya di dunia infosec ini sudah senior, sudah cukup lama, dan saya yakin banyak yang akan bisa di-sharing buat kita malam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati diskusi kita pada malam ini, dan juga nggak kalah pentingnya ya, sesi malam ini dibawain sama selebritis kita Pak Surya Saputra, Pak Richie Aktorian gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati diskusi kita malam ini. Nicholas Saputra, bro. Oh bukan, kalau Nicholas itu lebih gimana gitu ya. Oke, serasanya itu aja sedikit pengantar dari saya. Terima kasih teman-teman udah hadir. Mudah-mudahan diskusi malam ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jadi saya serahkan sesi diskusinya ke Pak Richie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, ini langsung gua cover atau lo ada yang mau disampaikan dulu? Boleh Pak, monggo silakan Oh, pada Pak Andri. gua langsung ya. Ya udah, gua dipin dong. Gua sama Om Andri bisa tolong dipin ya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Malam ini kita ketemu lagi di dalam sesi monthly talk and sharing sessions. Kita kedatangan salah satu pembicara yang
memiliki nama beken gitu ya, cukup beken gitu ya, di dunia IT dan cyber security. Kita kedatangan Om Andri Purnomo gitu ya. Tadi sebenarnya Oki itu curi start untuk memperkenalkan memperkenalkan narasumber. Seharusnya porsi gue tuh untuk memperkenalkan narasumber. Jadi gue rasa kalau misalkan nama Om Andri Purnomo kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi ya Om Andri ya. Perlu nggak sih Om Andri? Kayaknya semuanya Boleh ya. udah rada kenal ya, banyak. Tadi beberapa saya lihat, wah ini ada yang Ini sih teman-teman semuanya sebenarnya ya. Gitu. Jadi teman-teman kenal Om Andri sebenarnya udah cukup lama gitu ya. Dulunya ya follower beliau, tetapi ketemu langsung juga belum pernah, tetapi ada beberapa sesi yang kita akhirnya beririsan ya Om Andri. Om Andri sendiri mengenyam pendidikan di universitas yang sama sebenarnya Om Andri. Kita sama-sama jebolan jaket kuning. Om Andri nampaknya adalah teknik industri. Saya lebih ke arah agak-agak pojok ke sekarang tuh dekat rumah sakit UI itu. Saya di MIPA tuh dulunya gitu ya. Nah kemudian Om Andri sendiri melanjutkan ke Curtin University, melanjutkan masternya gitu ya. Dan cukup lama ada di Excel ya Om Andri ya. Kurang lebih 14 sampai 15 tahun ya. Ya, 15 tahun di Excel Data, 8 tahun di Bursa Efek Indonesia. Nice, itu experience yang cukup lama tuh. Dan di Excel sendiri 5 tahun terakhir Om Andri berperan sebagai CISO, Head of Cyber Security di Excel sebelum saat ini bergabung udah tahun ketiga ya mungkin ya as a Vice President of Information Security di Dana Indonesia. Nah, Om Andri sendiri akan membawakan topik yang sangat menarik teman-teman, yaitu Digital Security and Protection System, gitu ya. Jadi topik ini sangat menarik, gitu ya, mengingat bagaimana pandemi, kemudian bagaimana perkembangan kita sangat bergantung di dalam teknologi digital dan lain-lain. Tentunya ada challenging juga gitu ya, tidak hanya dari sisi fitur tetapi tantangan di dalam mengawal digitalisasi ini pun juga menjadi sebuah tantangan sendiri. Semoga ini akan menjadi insight menarik buat teman-teman gitu ya. Kita berharap akan memiliki seksi yang interaktif gitu ya. Mudah-mudahan diskusinya akan benar-benar daging untuk kedepannya. Om Andri kurang lebih akan membawakan materi kurang lebih sekitar 45 menit. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman monggo, kalau misalkan seperjalanannya Om Andri membawakan materi, ada yang sudah terlintas untuk ditanyakan, silakan langsung tempatkan di kolom chat gitu ya. Nanti kita akan bahas di akhir sesi beliau. Mudah-mudahan sesi ini akan berakhir di jam 8.55, gitu ya. Dan kemudian kita akan ada sesi quiz. Akan ada hadiah menarik juga dari Isaka. Teman-teman perhatikan materi-materinya Om Andri, karena nanti kuisnya pun juga tidak akan jauh-jauh dari materinya Om Andri, gitu ya. Om Harun yang sudah dapat materinya duluan, tolong untuk tidak ikut serta di dalam kuisnya, gitu ya. Tolong teman-teman office pastikan tidak ada nama-nama pengurus Isaka Indonesia yang join di dalam kuisnya, gitu ya. Oke, tanpa menunda lebih lama sesi, saya dapat serahkan kepada Om Andri. Monggo Om Andri. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya, dan masih semangat nih untuk mendengarkan. Walaupun biasanya habis pulang kantor, kena macet, agak capek ya, jadi kadang-kadang udah mulai energinya berkurang. Mudah-mudahan pas ikut di event Isaka ini bisa kepompa lagi nih energinya supaya lebih semangat. Sebenarnya saya bukan mau menunjukkan sesuatu yang mengajari gitu. Saya lebih senang tuh men-sharing, karena tadi yang disebutkan oleh Mas Harun sendiri bahwa cyber trust itu perlu kerjasama. Jadi mungkin ada beberapa approach yang menurut saya itu udah cukup efisien dan mungkin bisa menjadi bahan pilihan dari teman-teman praktisi
di masing-masing institusi untuk bisa mungkin mencontoh atau mungkin memperbagus dari apa yang sudah saya lakukan. Atau juga bisa memberikan saran kepada saya, oh cara ini ada yang lebih efektif ternyata dari yang saya lakukan. Karena terlepas dari apa yang sudah saya kerjakan, saya juga mengalami banyak tantangan maupun hambatan. Jadi kita di sini sama-sama belajar bagaimana mendapatkan solusi yang efektif dan efisien buat semuanya. Oke, mungkin saya coba men-sharing presentasinya dulu. Oke, sudah kelihatankah? Aman, kelihatan Om Andri. Oke, terima kasih semuanya. Jadi coba saya mulai presentasinya. Jadi dari sini sebenarnya saya pengen memperlihatkan tren cyber security ini di 3 tahun. Ini dari sebuah portal di internet yang merekod data-data leakage dari tahun, sebenarnya ini dari sebelum tahun 2019 ada, cuman saya di sini saya coba capture 3 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat di sini luar biasa banyaknya data-data yang leakage setiap tahunnya. Dan kalau kita lihat juga dari semakin besar buletannya, dampaknya juga semakin luas dan semakin banyak yang data-data yang bocor. Data-data yang bocor ini tentunya tidak terlepas dari keamanan yang mungkin yang kurang diperhatikan, dan saya rasa sekelas teknologi company Facebook maupun Microsoft bukan berarti mereka tidak bagus. Mereka udah pasti yang membuat software lebih advance dari kita yang pemakai software. Tapi di sini saya memperlihatkan bahwa yang pembuat software sendiri aja kadang kelabakan. Apalagi mungkin kita sebagai yang pengguna. Nah, di sini saya memperlihatkan bahwa sudah sedemikian banyaknya data yang bocor dan peranan dari keamanan itu menjadi sangat penting, apalagi kalau perusahaan itu udah ghost digital. Dan rata-rata perusahaan yang tercantum di sini adalah perusahaan-perusahaan digital di global. Kemudian saya coba bahas mengenai apa aja sih yang bisa kita pelajari dari tahun kemarin. Jadi ini saya coba ambil beberapa fakta yang ada di internet, saya coba sambungkan semuanya. Jadi dari semua cyber security incident itu ternyata sebagian besar itu disebabkan oleh faktor manusia. Dan faktor manusia penyebab terbesarnya adalah karena kredensial. Jadi ini bisa disebabkan karena phishing, karena social engineering. Kalau dilihat di situ adalah sudah 1,5 juta phishing site setiap bulan, dan satu dari 4.200 email itu adalah phishing. Terus kemudian lihat lagi pertumbuhan ransom. Ransom ini juga cukup dari 3 tahun terakhir ini cukup signifikan growth-nya. Dan ini ternyata sudah menjadi sebuah komoditi ya untuk memaksa untuk mendapatkan uang tambahan bagi si pemerasnya. Jadi tidak hanya mendapatkan uang tambahan, tapi juga bisa menyebabkan data-data itu disebarluaskan sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan double ransom dari hasil menyita data-data dari sebuah institusi. Nah, kalau dilihat dari sini, semakin kita lihat jumlah website itu setiap 39 detik, ya, internet website itu selalu kena attack. Jadi kita bisa lihat betapa besarnya kalau perusahaan kita ghost digital. Dan saya rasa semua yang ada di sini pasti sudah terlibat dengan digitalisasi. Masih nggak ada satupun yang sekarang yang masih tidak menggunakan perangkat-perangkat digital. Dan apalagi kalau bisnisnya itu udah pure digital, seperti mostly mungkin adalah startup company yang mulai startingnya memang dari digital karena born from native digital. Dan kita bisa bayangkan bahwa ancaman ini adalah ancaman yang cukup serius, di mana semuanya ini didominasi oleh kejahatan kriminal yang terorganisir. Dan motifnya tentunya adalah 2 hal. Mereka akan mencari apa aja yang bisa mereka dapatkan dari bank account maupun kartu kredit. Jadi ujung-ujungnya adalah personal finansial yang menjadi
target utamanya. Kemudian kita lihat lagi dari sini prediksinya. Jadi tadi saya lihat refleksi dari 2021. Nah, ini adalah prediksi tahun 2022 yang saya ambil dari salah satu security company yang besar, Trend Micro. Jadi ini saya coba bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sekarang trennya ada 2002 dan ke depannya adalah yang di-attack sekarang ini yang jadi target adalah pengembangan softwarenya. Jadi pengembangan softwarenya itu gimana? Jadi sekarang yang dilihat adalah bagaimana kecerobohan dari seorang developer itu, kredensialnya itu bisa kita ambil, dan nanti dari kredensial itu akan dapatkan akses ke dalam source code. Di dalam source code tentunya tadi kita lihat dengan adanya ransom atau jumlah malware, kita bisa sisipkan. Dengan begitu, udah pasti setiap aplikasi itu dijalankan, tentu punya backdoor yang selalu terbuka untuk kejahatan. Dan ini tentunya pasti out of radar. Dan ini apa kita bisa bayangkan kalau ini melibatkan banyak company. Contohnya kayak sekarang mungkin financial institution, di mana ada nasabah di sana, ada marketplace terhubung dengan e-commerce, ada lagi terhubung dengan kartu kredit. Itu bisa dibayangkan kelemahan sistem yang kita punya itu dampaknya sebegitu luasnya. Terus yang kedua adalah ransomware itu akan menjadi hal yang dominan, menjadi targeted di tahun 2022 dan ke depan. Jadi kalau kita lihat sekarang, udah banyak kita dapatkan bahwa kebocoran itu sudah kita lihat nih beberapa hari. Kemarin ada dari Telkom, sebelumnya lagi sempat di sounding ada dari PLN. Mungkin teman-teman udah mendengar berita itu dari sosial media, dan itu memang kenyataan yang kita hadapi. Tidak hanya sekarang data yang ditahan sebagai ransom, tapi juga mereka mengancam data-data personal itu untuk dipublikasikan secara meluas. Dan tentunya yang diancam juga orang yang bersangkutan, datanya yang bocor, ataupun juga digunakan sebagai teknik social engineering di supply chain yang melibatkan organisasi lain yang menggunakan data pelanggan yang sama. Jadi dampaknya itu nggak hanya kepada individual, tapi juga kepada ekosistem yang kita itu bekerja sama. Dan yang terakhir itu adalah semakin canggihnya vulnerability yang bisa, jadi semakin banyaknya nanti akan ada zero day exploit yang tentunya akan mulai digabungkan dengan attack yang sangat yang dimixing sedemikian rupa, sehingga ya kita akan sangat, jadi di sini tantangannya adalah seberapa cepat company kita ini bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem yang ada supaya zero day ini ataupun vulnerability yang nantinya akan banyak kita temukan ini bisa secepat mungkin diperbaiki. Dan kalau kita lihat sendiri trennya begini, jadi kita ini harus mengacu. Jadi sebagai pemain di dunia digital, tentu kadang-kadang dilemanya adalah masing-masing company itu bekerja sendiri-sendiri. Kalau di sini, padahal ancaman itu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kenapa? Karena memang mereka diorganisasikan oleh kejahatan yang terorganisir, di mana mereka itu sampai membuat sebuah forum tersendiri yang mungkin itu bisa kita temukan di forum-forum sosial media, Facebook forum, underground forum, yang tujuannya adalah merekrut member sebanyak-banyaknya, terutama targeted adalah anak-anak muda yang usianya mungkin masih belum mature, ya mungkin 15 sampai 18 tahun, dan tentunya ya mereka butuh uang dan butuh recognition ya. Kalau mereka bisa menghack sesuatu, dan ini dijadikan sebagai dasar bagi organized crime ini untuk merekrut. Kemudian mereka juga ngasih tuh tools-nya, kadang-kadang dikasih handphone, sampai dikasih dengan laptop, supaya mereka tuh bisa belajar. Tujuannya adalah mereka sebagai yang attacker di awal. Jadi nanti pada saat yang mengambil uangnya bukan mereka. Jadi yang mereka itu adalah mengattack di awal, dan itu ibarat tuh kalau kita lihat dalam komposisi prajurit di medan perang, itu adalah pasukan yang pertama. Jadi yang pasukan berani matinya. Jadi kalau yang ketahuan biasanya yang
yang masih muda-muda ini yang belum bisa menutupi jejaknya, dan yang mereka yang advance biasanya mengambil uangnya, tentunya itu yang mereka bisa biasanya menghapus jejaknya. Terus kemudian kita lihat lagi dari hacking tool, karena mereka sharing itu mudah didapat dan tentunya makin damaging impact-nya. Dan di satu sisi kita sebagai pemain di industri digital, tentunya kalau kita lihat dengan sertifikasi, kita ini sebenarnya kalau salah satu yang kita pakai aja yang mostly company pakai untuk penyelenggara jasa elektronik dari Kominfo, itu mengharuskan dengan ISO 27001. Dan kita lihat ISO 27001 yang saat ini masih berlaku adalah yang tahun 2013. Kita bisa bayangkan framework 9 tahun yang lalu yang masih digunakan. Jadi sangat memungkinkan banget bahwa hacking itu akan mudah terjadi, karena sekarang even dari waktu ke waktu aja mungkin maturity dari keamanan itu harus kita perbaiki. Sedangkan ini metodologinya masih menggunakan 9 tahun lalu. Dan 27001 2022 sudah diterbitkan memang, tapi saya tanyakan kepada salah satu badan sertifikasi, ini kapan mulai efektif dijalankan? Mereka aja mulai di training tahun ini itu masih belum semuanya. Jadi kemungkinan bahkan baru akan diimplementasikan mungkin 2024 atau 2025. Jadi ini akan takes time untuk bisa menggunakan 2022 framework yang yang sudah banyak dilengkapi dari yang 2013. Dan kalau kita lihat makanya framework satu aja mungkin nggak cukup. Karena apa? Kita lihat kayak tadi Facebook, kemudian perusahaan-perusahaan besar Microsoft, itu semuanya siapa sih yang tidak menggunakan ISO 27001, tapi mereka tetap saja kebobolan. Ya, berarti framework ini ada yang something yang mesti harus kita perbaiki, dan ini tujuannya, makanya diskusi kita adalah kita harus bagaimana menyempurnakan dari waktu ke waktu kerangka ini menjadi lebih lengkap, lebih solid. Dan kita lihat juga dalam pelaksanaannya, ISO itu juga nggak mudah diimplementasikan. Ada nggak yang bisa mengimplementasikan dalam waktu mungkin kurang dari 3 bulan? Saya rasa sih agak sulit ya. Ya, saya pernah mengalami situasi di Dana, kita mengimplementasikan dalam waktu 5 bulan. Itu luar biasa. Kita mungkin bisa jam tidur kita agak sedikit banyak berkurang untuk bisa mengejar 5 bulan untuk bisa dapetin sertifikasi. Dan itu tentunya juga scoping-nya nggak selebar yang diminta kalau kita harus comply ke semua aspeknya. Dan kita lihat lagi nih, preventive security control. Biasanya yang jadi kendala adalah investasi. Investasi itu ada batasan limitnya. Dan pada suatu saat juga aset yang kita miliki tentunya juga dari waktu ke waktu menjadi kurang efektif. Karena apa? Karena teknik penyerangan menjadi lebih canggih, tetapi proteksi kita itu bukannya untuk memproteksi, kadang-kadang malah kita masih tetap kebobolan. Jadi intinya adalah preventive control itu nggak menjadi satu patokan. Kalau kita udah implementasi misalkan sebuah firewall, kita diamkan saja begitu aja, ya belum tentu itu mengamankan data-data yang kita punya secara otomatis. Ya. Dan yang terakhir adalah detektifnya, monitoring terhadap anomali keamanan. Kalau dilihat di sini adalah kenapa perusahaan seperti Facebook, Microsoft kebobolan. Mereka juga sangat susah memahami bagaimana attacker hacker itu cara bekerjanya. Bagaimana mereka mendeteksinya secara efektif. Dan ini tentunya juga kita harus bisa mensiasati sebagai pelaku digital, bagaimana kita bisa memastikan hacking kompetensi atau hacking capabilities itu ada di organisasi kita yang kita tuh secara terus-menerus juga bisa melakukan perbaikan. Nah, kalau dilihat sendiri ini adalah journey dari Dana. Jadi salah satu hal yang bisa kita coba bandingkan dengan pemain di industri lain maupun yang ada di global adalah menggunakan salah satu measurement yang namanya scorecard. Jadi ini ada banyak pengukuran, tapi Dana menggunakan salah satu metode security scorecard. Jadi security scorecard itu membagi ke dalam beberapa klasifikasi mutu. Jadi ada mutunya namanya grade A, B, C, D, dan F. Jadi semakin geser ke kanan jadi F, ya kita lihat itu bahwa chance-nya untuk kena hacking itu semakin tinggi. Dan untuk mendapatkan grading A, B, C itu dinilai dari 10 pengukuran.
Dan kalau dilihat dari pengalaman Dana, kita menggunakan ini untuk bisa juga engage dengan para partner yang lain. Jadi kalau kita lihat sistem kita hasilnya bagus, kita ada di grade B, tapi partner kita ada di grade F. Nah, ini tentunya bisa menyebabkan yang kita sebut tadi supply chain attack. Dan apa yang mesti kita lihat? Nah, kalau di Dana sendiri ngelihatnya kita ada 3 hal dari 10 pengukuran. Yang pertama itu adalah patching cadence, seberapa bagus company itu merespon terhadap vulnerability terbaru yang di launching dalam 30 hari terakhir, berapa banyak yang sudah di close. Jadi kalau kita lihat beberapa partner bahkan ada yang patchingnya itu sudah dirilis di tahun 2015 sampai sekarang 2022 udah 7 tahun masih belum diapa-apakan. Jadi ini sebuah isu ya. Jadi kalau kita nggak disiplin menambal sistem kita, ya tentunya sistem kita juga akan mempengaruhi kinerja keamanannya. Terus apalagi yang kita lihat? Yang kita lihat juga application-nya, karena sistem Dana berhubungan dengan merchant, berhubungan dengan e-commerce, berhubungan dengan bank. Jadi kita lihat sesama aplikasi yang terhubung ke masing-masing partner kita. Jadi kita melihat bahwa saya dengan Pak Richie, walaupun kita sama-sama di industri payment, ya kita saling kolaboratif ya. Artinya kita nggak menganggap Bu ini sebagai kompetitor, ini adalah ekosistem yang sama-sama kita ngebangun Indonesia menjadi digitally aware. Jadi kita ngelihat bahwa kalau aplikasi di tempatnya misalkan e-commerce, saya nggak mau sebutin nama sih, let's say e-commerce X ya, yang paling banyak penggunanya. Tapi di sini kalau kita lihat scorecard-nya untuk application-nya ternyata cukup signifikan gap-nya. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada rekanan. Pastikan mereka kita bantu karena kita sudah melihat ada potensi risiko yang bakal dilihat sama hacker yang lain, karena informasi ini adalah informasi yang sifatnya publik. Artinya apa? Semua orang bisa melihat secara instantly, dan itu apalagi kalau udah ada exploit-nya. Jadi itu sangat memudahkan untuk kita menghack secara cepat ke sistemnya. Dan yang terakhir adalah yang terkait dengan network security. Jadi kita biasanya mengukur lihat dari 3 pengukuran itu, kita lihat dari waktu ke waktu. Terutama yang sudah engage misalkan dengan Bank X. Dan kita lihat dari Bank X itu juga kalau ada dalam 1 kuartal yang signifikan drop-nya, itu kita mesti hati-hati juga sebagai pemain digital. Kenapa? Karena pada saat mereka melakukan fixing terhadap area yang drop grade-nya tiba-tiba dalam waktu 3 bulan, pasti biasanya terjadi instability di dalam aplikasinya. Kenapa? Mereka berusaha untuk membuat effort itu menjadi improve, karena mereka tahu bahwa security-nya ada hole, dan mereka coba mengimprove itu, dan akibatnya kadang ya itu mengefek kepada aplikasi yang di atasnya berjalan layanan kita. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, di sini ada pengalaman Dana, kita juga melihat bahwa security scorecard ini dari waktu ke waktu sifatnya dinamis, nggak statis. Jadi kadang hari ini kita berada di grade di skor yang sangat tinggi, tapi besok bisa jadi di skor yang turun drastis. Karena bisa jadi besok-besok itu akan keluar yang namanya zero vulnerability yang kita belum lakukan, dan itu mempengaruhi efek scorecard-nya kita. Dan kalau dibandingkan dengan industri player, Dana ini ini report yang saya ambil dari security scorecard ya, Dana berada di atas industri player yang ada di global. Jadi kita nggak hanya lihat di lokal. Terus kalau kita bandingkan dengan karena kita di industri keuangan, saya coba dapat kasih gambaran kepada existing player yang ada di perbankan maupun yang ada di payment industri, payment company yang lain. Jadi e-wallet mungkin di sini ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay, dan yang lain-lain. Tapi saya tidak sebutkan yang mana. Tapi kalau dilihat dari sini, industri secara in general, antara e-wallet sama banking, kita bisa lihat tuh, yang banking itu adalah, yang saya masukkan adalah Bank Buku 4. Jadi Bank Buku 4 ini adalah bank yang sudah paling besar customer-nya, dan yang paling mungkin sudah operating-nya sudah cukup lama. Kita bisa lihat perbandingan 2 ini signifikan kalau dilihat.
Jadi walaupun industri e-wallet itu adalah relatively baru dengan industri perbankan, tetapi dari outcome kita bisa melihat bahwa maturity in general, roughly e-wallet lebih better. Tapi kita juga nggak menginginkan bahwa local bank kita juga sedemikian sedemikian rendahnya. Jadi kita juga kadang kita menyampaikan beberapa usulan kepada teman-teman kita di bank, tolong perbaiki sistemnya di area yang ini. Karena memang biasanya scorecard itu sangat detail dengan masukan maupun rekomendasi apa yang harus diperbaiki. Sampai mungkin dibilang site-nya site yang mana, kemudian apa yang harus diperbaiki itu biasanya dikasih tahu informasinya. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita perlu belajar bahwa mungkin di pemain kayak bank dengan proses yang mungkin sudah sangat terstruktur karena ada pemain lama, bukan berarti bahwa mendapatkan kinerja keamanan yang relatif lebih better dari pemain-pemain baru yang mungkin baru datang dengan kinerja keamanan yang lebih baik. Terus kemudian mungkin saya coba refleksi dengan pengalaman Dana dalam menghadapi ini semua. Jadi kalau kita lihat bahwa keamanan adalah salah satu pilar bisnis. Jadi Dana itu menganggap bahwa salah satu pilar pertamanya adalah masalah trust. Trust itu artinya apa? Security yang menjadi fondasi. Kita punya 3 prinsipal, trust, friendly, accessible, dan semuanya ini berhubungan dengan aplikasi kita. Jadi trust adalah yang pertama yang kita bangun, masalah keamanan, dan even untuk sebuah layanan kita menjanjikan 100% money guarantee back kalau memang ada uang pelanggan yang hilang karena sebab-sebab yang disebabkan oleh digital. Ya, jadi kita sepanjang itu bisa dibuktikan secara secara data, kita akan ganti 100%. Dan kita lihat dari jumlah number of user ini. Tapi security itu nggak hanya di sekedar main di sana, tapi kita bagaimana bisa inline dengan bisnisnya supaya mendapatkan nilai tambah terhadap bisnis. Jadi di sini kalau dilihat bahwa transaksi di Dana sekarang udah ini 110 mungkin bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Ini karena saya masih put di tengah tahun, mungkin sekarang udah 117 million. Transaksi juga luar biasa. Peningkatannya dari waktu ke waktu dengan jumlah online merchant 5.000 terus kemudian small medium enterprise kita hampir 475.000. Bagaimana kita bisa mensiasati sistem yang sebesar ini ke dalam secure, simple, and faster. Jadi kita tentunya akan melihat ke dalam 3 aspek, yaitu orangnya, prosesnya, dan teknologinya. Orangnya orang yang gimana? Nanti mungkin akan kita coba kupas lebih dalam. Dan proses bagaimana nanti kita coba kupas ya. Nah, orang bagaimana yang kita cari di Dana. Jadi di Dana itu adalah hal yang pertama kita pastikan adalah bahwa orang itu tahu fungsi keamanan dan mereka tahu kewajiban mereka. Jadi memastikan bahwa semua itu tidak hanya pegawai, tapi juga mitra. Mitra itu berarti kayak kalau kita karena kita di industri yang ada di tengah-tengah ekosistem, ya kita penghubung antara bank, penghubung antara marketplace, penghubung antara insurance dengan pelanggan. Jadi kita ada di tengah-tengah. Jadi memastikan semua yang ada pemain di sini ini bagaimana memastikan awareness mereka terhadap security itu berada di level yang minimum. At least mereka tuh tahu dan mengerti apa fungsi dan kewajiban mereka. Yang kedua adalah di Dana kita memfokuskan bagaimana kita mendevelop yang namanya internal capabilities. Jadi kita ini melihat 2 hal besar untuk membangun internal capabilities. Yang pertama itu yang berhubungan dengan organizational capabilities. Nah, di sini ada 4 hal yang jadi fokus. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan governance, bagaimana kita bisa men-streamline governance, memastikan bahwa kita membuat tata kelola yang proper dan bisa diaudit, ya, bisa diaudit, bisa divalidasi, bisa dicek. Terus yang kedua adalah memastikan bahwa user itu aware dan accountable
Terus yang ketiga adalah memastikan bahwa bagaimana user itu bagaimana yang ketiga adalah kita mendevelop namanya stakeholder crisis ready, memastikan bahwa bagaimana kita bisa menghandle pada saat terjadinya krisis, karena krisis itu akan terjadi suatu saat dan itu akan pasti terjadi. Jadi tinggal menunggu time bomb-nya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan organisasi itu memobilisasi pada saat krisis, terjadinya incident security, itu harus ngapain. Fungsinya security ngapain, fungsinya manajemen ngapain, fungsinya PR ngapain, fungsinya legal ngapain. Jadi mereka harus tahu role mereka pada saat terjadinya security breach. Dan yang terakhir adalah yang berhubungan dengan arsitektur, memastikan bahwa kita menerapkan yang namanya secure arsitek di dalam rancangan teknologi atau digital yang kita miliki. Ini adalah satu sisi yang membuat ini sustainable dari waktu ke waktu, walaupun sebenarnya orangnya itu di dalamnya selalu berganti. Dan yang terakhir adalah yang berhubungan dengan technical capabilities. Ini ada di antaranya saya sebutin tentang yang berhubungan dengan tadi hardening dan patching, ya seperti yang tadi ada di scorecard. Terus yang kedua adalah yang berhubungan dengan vulnerabilities, yang bagaimana kita manage, kita menemukan dan memperbaiki langsung kelemahan yang ada di sistem dan di aplikasi kita. Yang ketiga yang berhubungan dengan privilege, administrative account yang harus kita kontrol. Dan yang terakhir adalah bagaimana memastikan bahwa sistem kita selalu didapat dimonitor, kita bisa mendeteksi segala abuse yang ada di dalam sistem kita. Dan itu supaya apa? Supaya kita bisa merespons secara cepat. Terus kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan proses. Jadi prosesnya bagaimana? Jadi kita membuat sebuah namanya kita sebut dengan modern process, karena mungkin yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perbankan yang sudah mature dalam sisi implementasinya mungkin belum tentu fitting dengan organisasi yang lain. Jadi kita di sini adalah mencoba melihatnya dari, kalau kita lihat dari pengenalan di dalam chart yang ini. Jadi kalau kita lihat dengan semakin bertambahnya proteksi, tentunya risiko akan turun. Tetapi kalau kita melihat proteksi itu dilakukan seminimal mungkin, tentunya insiden itu akan selalu terjadi setiap waktu, dan itu menyebabkan kita harus firefighting at any time. Jadi nggak ada hentinya. Bisa dibayangkan bahwa bagaimana mental dan semua tim yang terlibat untuk bisa memadamkan api secara terus-menerus dan tidak ada hentinya. Pasti nggak akan lama sustainable organisasinya itu akan berada. Dan yang terakhir adalah apabila terlalu banyak membuat restriction sehingga inovasi itu tidak muncul. Jadi kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan ini disebabkan karena kita mau mengamankan sesuatu. Ya lebih baik mungkin ada beberapa orang yang mungkin lebih baik cabut aja plugnya dari listrik, mungkin itu lebih aman, nggak terkoneksi kemana-mana. Jadi apa yang harus kita lihat adalah kita harus bisa membalance itu semua ke dalam sebuah kurva yang namanya yang di tengah ini yang warna biru. Jadi memastikan kita berada di tengah-tengah koridor yang tidak terlalu loose yang sebelah kiri dan tidak terlalu ketat yang sebelah kanan. Bagaimana kita harus bisa membalance itu semua sehingga inovasi yang ada di dalam company itu tentunya akan tetap terjaga, dan orang-orang juga membuat sustainable dari organisasi maupun company kita akan terus bisa lebih long term. Dan di sini kita lihat bahwa di Dana kita melakukan banyak hal. Yang pertama adalah kita memandang bahwa kita harus lebih lincah di dalam proses, karena sebagai perusahaan yang tentunya perusahaan pendatang baru, umurnya baru sekarang 4 tahun. Jadi kalau bilang itu 4 tahun ya masih balita ya. Jadi kita bagaimana bisa memastikan bahwa bisnis kita itu bisa sustain untuk bisa lari lebih dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau mungkin lebih panjang dari itu, dengan cara ya kita harus membuat sebuah proses yang agile. Dengan cara biasanya kalau di Dana kita membuat program itu per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kita coba lihat, kita bikin dengan sprint, kemudian kita bikin dengan cara prototyping, kita melakukan sebuah improvement, kita lihat dalam hasil 3 bulan, kalau 3 bulan itu ternyata efektif, tidak membuat teriakan ke dalam
sebuah platform teknologi yang lain. Nah, itu tentunya kita akan terus jalankan untuk memperlebar coverage-nya ke area yang lain. Terus yang kedua adalah yang berhubungan dengan testing. Jadi kita di Dana sendiri kita membangun yang namanya red teaming yang kita punyai. Tujuannya adalah mereka itu merepresentasikan sebagai hacker yang berada di internal. Jadi mereka memang tujuannya adalah tugas mereka adalah menghack sebanyak mungkin apa aja yang sudah dibikin. Jadi semakin banyak yang mereka bisa hack, itu KPI mereka akan semakin bagus. Dan itu tentunya akan sangat bagus bagi tim yang lain, developer juga akan mereview ini kenapa sistem kita gampang banget ya ditembus. Jadi dari situ kita akan belajar mengenai learning hacking journey-nya. Jadi dengan tahu kita hacking journey-nya seperti apa, tentunya kita juga bisa menyiapkan kontrol-kontrol apa aja yang harus kita mesti buat dari pada saat software itu dibikin sampai itu dioperate. Jadi even beberapa hal kita juga nggak lakukan secara mandiri, kita juga undang dari community lewat contohnya kayak bug bounty, di mana bila ada orang yang menemukan bug di aplikasi Dana, tentunya kita akan kasih reward yang benar-benar setimpal. Jadi kita juga memastikan bahwa semua view yang berhubungan dengan testing kita sangat appreciate sekali. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan para supplier dan para mitra. Jadi ini tentunya mitra dan supplier yang tadi berhubungan dengan supply chain attack, di mana kita mungkin ada mitra yang sudah maturity-nya sangat bagus, ada mitra yang security-nya juga masih sangat problem, masih sangat minim. Makanya kita harus menyepakati dalam hal ini adalah standar keamanan yang minimum apa yang harus diimplementasikan, dan itu harus terrefleksi di dalam kontraktual yang ada, sehingga ini menjadi komitmen kewajiban para pihak untuk mendeliver agreement-nya. Dan yang terakhir adalah kita mengedepankan adalah desain security pada saat di awal. Jadi kita nggak melihat bahwa pada suatu saat nanti di tes ternyata temuannya banyak, itu karena kita sudah memperhitungkan pada saat di awal kita mendesain sedemikian rupa. Contohnya adalah yang biasanya sangat luput kalau kejadian data bocor. Data bocor itu kita lihat beberapa case, contohnya di perusahaan-perusahaan yang sudah datanya terpampang sedemikian rupa. Kenapa datanya itu bisa kelihatan? Ya karena mereka sama sekali tidak mendesain di dalam datanya itu pada saat dia bocor. Jadi pada saat kita mendesain data juga kita harus memperhitungkan kalau data ini benar-benar sistemnya fail memprotect, bagaimana kita memastikan bahwa data tersebut yang sudah jatuh ke tangan orang lain itu tidak bisa mengasosiasikan kepada spesifik individual tertentu. Itu yang namanya mungkin dengan privacy. Dan di sini kita di Dana juga melihat itu pada saat kita membuat sebuah layanan, membuat sebuah sistem dari scratch. Jadi itu udah kita pertimbangkan bagaimana kita mungkin melakukan namanya encryption, tokenizations, masking, itu di layer-layer yang kita sesuai dengan peruntukannya. Dan yang terbaru mungkin yang kalau teman-teman sering dengar tentang Zero Trust, di mana ya sekarang semua sistem sudah publicly accessible, jadi kita harus menganggap bahwa semua sistem itu adalah bisa diakses oleh orang banyak, dan tentunya akan beda treatment-nya kalau kita melihat bahwa akses aplikasi itu hanya bisa diakses oleh internal aja. Ya mungkin kalau internal aja proteksinya akan banyak yang loose, tapi once kita punya asosiasi bahwa aplikasi ini akan diakses oleh orang banyak, tentunya kita akan lebih sensitif dalam mendesain sebuah infrastruktur atau aplikasi. Dan yang terakhir adalah kita coba menggabungkan dengan teknologi. Jadi teknologi yang seperti apa? Tentunya teknologi yang paling baru. Karena apa? Kita melihat bahwa teknologi yang paling baru ini efektif dari sisi harga per capacity juga pasti lebih murah dibandingkan yang teknologi sebelumnya dengan kemampuan kapasitas prosesan yang cepat dan lebih terjangkau harganya. Dan kalau di sini dalam teknologi kita coba melihat dalam 3 sisi. Yang pertama itu adalah standar open standard dan bisa diintegrasi dengan any kind of teknologi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya di sini seperti penggunaan teknologi XDR, kemudian
teknologi orchestration seperti SOAR, kemudian something yang bisa kita bisa rely tanpa melibatkan keterlibatan orang terlalu banyak. Dan yang kedua adalah yang berhubungan dengan visibility, dan tentunya ini nggak akan bisa diwujudkan kalau tanpa adanya otomasi dan integrasi ke sistem yang lain. Dan ini tentunya akan membuat kita ini semakin mengerti terhadap layanan yang kita bikin. Mungkin layanan yang kita bikin pada saat kita join itu udah running 2 tahun sebelumnya. Dan kita nggak tahu pada saat 2 tahun sebelumnya desainnya seperti apa. Dan justru dengan kita semakin mengetahui dengan teknologi yang ataupun aset yang kita miliki semakin detail, jadi kita akan semakin tahu apa yang harus kita lakukan untuk proteksi maupun deteksinya. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi baru seperti machine learning, artificial intelligence, biometrik, blockchain, dan sebagainya, yang tujuannya sebenarnya untuk mensimplify, membuat kemudahan, karena kita tahu bahwa number of resource tentunya nggak menjadi hal yang luxury di semua company. Dan pastinya dengan melihat threat yang semakin luar biasa meningkat tajam, tentunya kalau kita menggunakan secara manual, hal itu nggak akan possible. Jadi secepat mungkin kita bisa mendeteksi tanpa melibatkan teknologi yang ini, mungkin itu hal yang nggak possible. Jadi kita perlu alat bantu yang bisa membuat our life easier. Mungkin ini aja dari saya sedikit sharing tentang security yang coba kita jalankan di Dana, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman di ISAKA. Terima kasih. Thank you Om Andri. Kalau boleh gue bilang ya, ini materi yang daging. Ki, gue dipin juga dong Ki. Oh enggak, udah. Oke. Ini materi yang daging ya teman-teman, untuk jadi pancingan insight juga teman-teman, dan jadi pancingan juga untuk kita diskusi ini untuk ke depannya. Oke, Om Andri, dalam waktu 30 menit ke depan kita akan lakukan diskusi. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya, dipersilakan. Om Andri, gue boleh bilang ini adalah salah satu MTS yang secara participants-nya cukup tinggi Om Andri. Gitu ya. Jadi gue rasa mungkin lo memiliki daya tarik tersendiri sehingga para participants kita masih bertahan di angka di atas 100 gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah mengadakan beberapa kali MTS yang datang kadang kita fluktuatif tuh di bawah 100, di atas 100-nya jarang-jarang. Ini salah satu sesi yang to be honest cukup ramai nih teman-teman kita untuk datang. Bermanfaat. Teman-teman monggo lo ya, kalau misalkan mau tanya dipersilakan, silakan langsung ketik di kolom chat gitu ya, untuk nanti kita bisa diskusikan bersama. Kalau misalkan teman-teman yang tadi datangnya terlambat gitu ya, jangan takut, sesi kali ini kita juga akan publish di dalam kanal YouTube-nya ISAKA Indonesia Chapter gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, gua ketinggalan konten apa nih yang di-sharing dari Om Andri gitu ya. Teman-teman nanti bisa akses. Mudah-mudahan kita akan upload di kanal YouTube H+5 biasanya gitu ya. Nanti teman-teman office akan usahakan lebih cepat. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya? Dipersilakan. Tapi saya izin untuk tanya duluan Om Andri. Yep. Bro, tadi kan lu bilang ya, salah satu tactical strategi Dana dalam melakukan implementasi cybersecurity itu ada 3 tuh ya tadi gue dengar ya, ada kompeten, people, modern, proses, dan yang terakhir adalah teknologi gitu ya. Kompeten people bro, gitu ya. Tadi lu mention tuh untuk improve internal capabilities. Jadi fokus lu adalah bagaimana lu benar-benar mengembangkan internal capabilities untuk dapat menghadapi serangan keamanan siber yang sekarang ini bisa dibilang udah semakin complicated gitu ya bro ya. Tapi yang gue pengen tanya juga, gimana cara lu bro untuk mempertahankan talent-talent ini gitu ya. Karena bisa dibilang gue juga ngalamin bro. Looking for a good talent in cybersecurity is
quite challenging. Nah, Ya. dengan bagaimana lu membangun capabilities internal ini, gue rasa banyak sekali talent-talent mempertahankan talent-talent ini menjadi sebuah tantangan. Boleh nggak di-share, bro? Gimana cara lo, bro? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus dan jawabnya susah. Karena ini dilema ya. Dari ternyata dilemanya itu bukan di saya atau di Pak Ricci. Ternyata saya dapetin report dari IC Square juga. Supply untuk kompeten cyber security di Asia Pasifik itu hanya bisa ke supply kurang dari 50%. Artinya apa? Artinya mungkin di atas 50% sama sekali perusahaan itu berebut untuk mendapatkan tenaga kompeten yang sudah ada di perusahaan yang sekarang dijalankan. Jadi saling berebut nih kompeten ya dari yang sudah tersedia. Dan kita juga harus punya sebagai company bagaimana kita bikin itu sustain. Sustain berarti itu ada bikin make sure bahwa mereka itu mau engage lama dengan company dan mereka merasa nyaman di dalam company-nya. Yang ini kalau saya lihat ini ada beberapa faktor. Pertama adalah terkait dengan leadership. Ya, jadi kadang-kadang leadership seseorang yang nge-lead itu mempengaruhi mentality dari timnya. Jadi kadang kalau kita lihat, apalagi kalau dilihat dari generasi-generasi sekarang yang muda-muda tentunya sangat haus dengan tantangan ya. Jadi kalau tantangannya itu udah semakin berkurang, mungkin kita juga lihat next-nya gue suruh ngapain lagi nih di company yang sekarang. Dan akhirnya membuat akhirnya itu perusahaan lain ngasih tantangan, mau nggak ngejoin saya dengan offering yang lebih bagus ya. Dan itu akan membuat attracted itu semakin cepat ya untuk bergeser. Jadi kita harus bisa dengan leadership, tentunya kita harus memperhatikan apa yang membuat challenging itu tetap ada, walaupun dari waktu ke waktu maturity company kita kan juga akan semakin bagus ya kan. Maturity proses, maturity technical juga semakin bagus. Dan tentunya kalau kita lihat bagaimana memberdayakan budaya demanding itu menjadi sebuah budaya yang harus dijalankan nggak hanya kepada leadernya doang, tapi juga kepada semua timnya. Oh, nice. Bro, boleh nggak gue lanjutin nanya, bro? Boleh. Tadi lanjutin statement lu tuh. Lu bilang kan, lu bilang adalah bagaimana lu ngomongin supply and demand lah ya. Ngomongin supply and demand, tentunya terkadang lo pasti akan menghadapi tantangan ketika lo nggak bisa hanya sebatas building the internal capabilities. Ada kalanya pasti lo looking for talent outside, gitu ya. Nah, ketika lo mencari talent, yang kayak gimana sih bro yang lo cari? Satu. Terus kedua, apakah lo melihat di dalam konteks cybersecurity, certifications itu penting nggak bro? Let's say di dalam konteksnya ISAKA lah, kita memiliki bisa dibilang kan kita adalah community praktisi yang kita punya beberapa sertifikasi yang kita kelola gitu ya. Ada CISA, CISM gitu ya. Kalau terkait dengan cybersecurity ada yang technical, ada yang manajemen gitu ya. Nah, when you looking for a talent gitu ya, sertifikasi menurut lo itu something yang must have, nice to have, gimana bro? Oke, mungkin mesti harus dari background-nya dulu nih. Security itu sekarang itu multidimensional nggak? Itu dulu sih jawabnya. Kalau sekarang multidimensional artinya apa? Apakah hanya kerjaan teknikal tok yang ada di cybersecurity? Sekarang mungkin kita perlu nggak kita menguasai tentang legal agreement kita dengan pihak ketiga? Itu which is sudah di out of their territory technical ya. Terus kita ngomong lagi mengenai hal yang lain. Jadi kalau saya lihat nih dari research-nya IC2 Square bahwa kita tuh mesti lihat dua hal. Pertama itu adalah non-technical attribute sama technical attribute. Technical attribute mungkin saya setuju banget dengan pernyataan Om Ricci, harus kita dengan salah satu sertifikasi itu adalah
salah satu jalannya. Tapi itu bukan satu-satunya jalan. Kita bisa lihat lagi dengan on the job training. Nah, kalau on the job training ini ada problematikanya adalah mesti ada yang mengarahkan, mesti ada yang mementornya, mesti ada yang meng-coachnya. Jadi jangan sampai nanti mereka dikasih tantangan, mereka nggak nge-develop personality-nya. Jadi pada saat mereka nge-develop technical, nggak dikasih coach atau mentorship, ya mereka akan lose. Dan akhirnya mereka merasa ini beban dia yang nggak bisa terselesaikan karena apa? Karena nggak ada yang bantu dia. Dan pada saat itu dibikin on the job, itu sebenarnya ilmunya lebih masuk, hampir mungkin 80% masuk mungkin dibandingkan kalau kita mungkin lebih di kelas. Kalau mungkin di kelas kita banyak ngantuknya, tapi kalau pada saat disuruh ujian baru itu belajar. Nah, mungkin yang masuk cuma 80%-nya. Tapi kalau on the job udah pasti yang dia kerjain selalu masuk di dalam memori dia dan jadi skill-nya dia directly. Nah, tapi apakah technical aja cukup? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau kita lihat perlu nggak kemampuan-kemampuan lain yang mesti ada? Contoh nih, problem solving skill. Perlu nggak? Nah, problem solving skill ini nggak hanya terkait dengan, kadang-kadang nggak hanya terkait directly dengan security. Kadang-kadang kita nggak bantu mengenai, contohnya melakukan manajemen aset. Kadang aset itu kalau bilang partnya security nggak, kadang-kadang kan itu partnya orang-orang platform untuk bisa memanage. Nah, terus kalau orang platformnya sendiri pada saat kita lihat ternyata mereka memanage asetnya itu berantakan. Terus kalau kita nggak punya problem skill yang bagus, tentunya ya kita nggak bisa mengarahkan bahwa proses identifikasinya itu sangat efektif, sehingga pada saat memproteksinya kita juga jadi clear nih bagian mana yang harus kita proteksi lebih, mana yang nggak perlu lebih. Jadi kita tahu mana area-area yang mungkin harus kita invest lebih banyak, mana yang invest kita nggak perlu banyak gitu. Nah, dari situ udah kelihatan problem solving. Yang kedua adalah masalah curiosity and eagerness to learn. Jadi security itu adalah ilmu yang berkembang. Teknologi kan selalu ada, setiap tahun yang selalu ada yang baru, dan yang baru. Dan tentunya mengamankan juga nggak bisa statis. Dan kita lihat juga orang nge-hack itu makin lama teknologi, cara dia metodenya juga semakin lincah, semakin canggih. Jadi yang kita challenge ke tim kita adalah bagaimana dia bisa menyikapi untuk bisa improve di dalam curiosity dan eagerness to learn. Jadi seberapa cepat dia bisa belajar hal yang baru. Nah, ini mungkin nggak diajarkan di sertifikasi. Dan yang lain coba nih ya, ada 2 hal, jadi ada 4 hal yang penting yang di luar teknikal. Yang pertama tadi adalah strong problem solving, yang kedua adalah curiosity and eagerness to learn, yang ketiga adalah masalah strong communication skill. Jadi kadang-kadang orang security itu jago, nemuin banyak hal, tapi pada saat ditanyakan ke dalam konteks non-security people, mereka nggak bisa menjawab, nggak bisa menjelaskan. Jadi aturan apa yang ditemukan itu dampaknya luar biasa, signifikan terhadap bisnisnya, tapi karena dia nggak bisa menjelaskannya secara baik, ya tentunya nggak ada dampaknya apa yang dia temukan. Dan akhirnya membuat engagement dengan pihak lain juga merasa, wah itu hanya sekedar tambahan dalam beban saya untuk bisa ngejalanin itu. Jadi itu nggak terkomunikasikan secara baik. Dan yang terakhir adalah strategic thinking skill. Nah, ini kok hubungannya apa dengan strategic thinking skill? Karena security itu kadang-kadang mempertemukan dot-dot yang saling nggak berhubungan. Kita bagaimana mencari benang merahnya, mengaitkan satu hal dengan yang lain. Karena kalau pada saat kita contoh nih, membuat sebuah detection capability, kita tuh harus menemukan dotnya. Kalau kita nggak menemukan dotnya, mungkin kita selama ini kita di-hack sama orang, ya kita merasa santai-santai aja. Kenapa? Di sistem kita nggak ada jeritannya. Tapi bukan berarti nggak ada jeritannya itu aman, karena kita belum bisa menyambungkan dotnya ternyata. Kalau bisa menyambungkan dotnya, ya kayak Microsoft dan Facebook, pasti nggak akan pernah kebobolan. Yes. Tadi gue boleh simpulin sedikit ya, bro. Berarti both of hard skill and soft skill are important ya, bro. Yeah. Dan juga tadi kalau di dalam konteks cyber security ya, either lo tahu bahwa lo lagi diserang, atau lo nggak tahu kalau lo lagi diserang. Itu doang sih pilihannya. Diserang masih tetap aja. Bro, gue nggak mau ngedominasi. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Gue coba bacain. Pertama ini dari Om Hendro.
Om Hendro Chong ini setahu gue as one of the leader in HSBC. Om Andri, as human is the weakest link, bagaimana Dana memastikan tingkat awareness dari staff and partner tetap terjaga? Om Hendro, jadikan jawaban ini acuan karena di sini ada Om Ayub Daru juga melakukan monitoring. Auditnya Om Ayub tuh. Ampun, Om Ayub. Ini Om Ayub dulu pernah kolega di Excel. Hai. Gue juga nanya loh, Om. Iya. Ya, pertanyaan sepeda lo sih kayaknya bakal gue skip sih, bro. Monggo Om Andri. Oke, betul bahwa people is the weakest link. Karena security itu tanpa pemikiran orang di belakangnya tentunya ya nothing ya. Jadi kalau kita mengandalkan solusi yang hebat tapi kita sendiri nggak mencurahkan energi atau pikiran kita untuk bisa lebih efektif dan efisien di dalam konteksnya organisasi kita, ya tentunya is nothing juga yang kita beli, walaupun itu mungkin harganya sangat luar biasa mahal. Dan saya lihat banyak hal di dalam organisasi investasi yang mubazir. Jadi udah toolsnya dibeli mahal, tapi nggak disetting sedemikian optimalnya. Jadi kadang-kadang saya menyayangkan. Dan mereka juga tidak melakukan pengukuran. Kadang-kadang orang bingungnya adalah, gue mesti ngapain nih? Apa yang diukur? Kadang-kadang nggak tahu. Ya. Kalau kita tahu apa yang diukur, tentunya kita tahu apa yang mesti kita improve dan kita lihat atributnya. Jadi, sama dengan people. Nah, people ini gimana caranya membuat mereka awareness-nya bagus. Kita lihat dari waktu ke waktu, orang kan ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang kalau kita ngajarin di kelas, ada yang ngantuk, ada yang serius. Jadi, kadang ya hanya ada yang lewat sekelebet ilmunya, ada yang nempel. Nah, bagaimana cara kita memastikan? Jadi, kalau di Dana, kita masukkan ke dalam pengukuran indikator. Jadi, indikator itu salah satunya adalah human firewall. Human firewall itu adalah seberapa banyak social engineering itu bisa efektif kepada seseorang. Itu kita ukur dari waktu ke waktu. Nah, yang kita ukur itu adalah seperti apa? Jadi, kita bisa melakukan social engineering either lewat telepon, either lewat email, either lewat aplikasi apapun yang biasa mostly dipakai oleh di Dana. Dan kemudian kita juga lihat sekarang attack-nya karena kalau yang massal itu udah kita jalankan, sekarang udah mulai kurang efektif. Karena apa? Sekarang mereka tuh udah dapetin phishing email, mereka sudah langsung woro-woronya ke semua company. Jadi orang company semua jadi aware. Dan sekarang targetednya saya adalah lebih kepada individual. Jadi individual contohnya, saya berlaku sebagai bosnya, nyuruh anak buahnya. Padahal sebenarnya itu bukan bosnya. Jadi terkecoh nggak orang itu melihatnya. Walaupun dari sistem di Dana juga kita udah ngasih tahu ini emailnya dari siapa, apakah dari internal, legit atau bukan. Terus kemudian ini isinya tolong diperhatikan lagi, dilihat lagi apakah ini ada yang mencurigakan. Karena kan kita selalu ajarin mereka di dalam frequent socialization. Tapi frequent itu kita nggak tahu seberapa efektif. Mungkin ada yang ke-skip emailnya, atau ada yang nggak pernah buka emailnya, kan kita juga nggak tahu. Nah, yang kita tes adalah pada saat mereka membuka, kemudian mereka mengklik nggak. Jadi kita ngukur tuh yang namanya clickable rate-nya mereka. Jadi seberapa banyak orang yang mengklik, setelah mengklik, apakah mereka memasukkan informasi something nggak yang kita targeted di dalam phishing email atau social engineering-nya. Nah, dari waktu ke waktu itu kita ukur dari seberapa terjadi kemajuan nggak di dalam orang yang klik. Jadi semakin turun nggak angkanya. Kalau semakin tinggi, artinya kita ada isu di dalam mengkomunikasikan awareness-nya. Jadi mungkin ya orang nggak aware. Jadi bisa jadi kita sering melakukan, tapi sebenarnya itu nggak nyampe di orangnya. Dan kadang-kadang yang kita lakukan adalah pada saat kita melakukan phishing email, itu bagaimana sih kita mengasih pelajaran kepada orangnya. Jadi pada saat mereka dapetin phishing email dan mereka klik, jadi yang mereka klik itu adalah video yang kita coba kasih dalam bentuk edukasinya. Jadi seandainya ini adalah email beneran, Anda sebenarnya sudah
terjebak di dalam social engineering dan Anda sudah masuk sudah memasukkan data-data yang seharusnya itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi pada saat mereka dikasih email dikasih warning seperti itu, mereka pasti akan kaget tuh. Jadi orang tuh sebenarnya pada saat dikasih shock terapi, dia lebih masuk tuh membuka brain-nya untuk something yang bisa kita kasih programming-nya. Nah, pada saat mereka buka brain-nya, langsung kita programming dengan cara dia untuk mendeteksinya seperti apa. Lain kali ya, kalau ini beneran, yang harus Anda lihat coba, ini, bener nggak ini bukan phishing. Jadi itu kadang-kadang itu lebih efektif dibandingkan kita broadcast masalah edukasi ke semua user. Kadang ya tadi saya bilang, nggak banyak orang yang mungkin membuka secara detail, atau kalau kita even kadang-kadang di kelas aja kita coba praktekin, kita udah habis jelaskan, kita tanya, ya mungkin yang ditanya juga belum tentu bisa mengulang apa yang kita barusan jelasin. Ya mungkin karena pada saat itu mereka lagi ngantuk atau lagi meleng sedikit, ya mungkin ilmunya lewat gitu kan. Jadi ya yang paling tepat adalah pada saat mereka kejebak ya terhadap social engineering, yaitu pada saat kejebak kita kasih shock terapi dan langsung kita kasih edukasinya. Jadi pada saat itu lebih efektif masuk ilmunya daripada kita harus routinely broadcast ke mereka secara reguler. Mungkin itu sih kalau pendapat dari saya. Siap, Om Andri. Menjawab. Gue merasa tersentil juga sih sebenarnya, Om Andri. Kalau misalkan hitungan di kelas tidur ya, kayaknya gue termasuk orang yang lebih sering tidur dibandingkan dengan dengerin materi. Jadi ilmunya lewat semua, Om Andri. Oke. Next-nya di sini kita ada pertanyaan dari Mas atau Mbak Ion Shun. Sorry kalau misalkan saya salah bacanya ya. Om Andri, tools yang dipakai untuk SAS dan DAS di Dana ini pakai apa? Satu. Kedua, untuk GitLab dan GitHub CI/CD pakai tools tertentu nggak untuk mendeteksi vulnerabilities dari app library-nya? Nah, monggo Om Andri, apakah berkenan untuk menjawab pertanyaan ini apa enggak? Monggo, dipersilakan. Oke, jadi ini adalah bagian dari pengembangan software ya. Jadi biasanya yang common dipakai itu adalah static code analysis, itu untuk biasanya mendeteksi kalau ada source code yang ternyata against dengan misalkan top 10 OWASP. Ya. Terus kemudian kalau yang DAST ini dinamik ini yang hubungannya dengan library. Jadi library itu kadang-kadang ada library yang sudah vulnerable tapi kita masih pakai. Dan pada saat dieksploit, dia tinggal exploit library-nya, itu langsung kebuka aplikasinya. Walaupun sebenarnya teknik di aplikasi ini agak lebih susah dibandingkan surface scan, surface attack yang ada di platform. Di Dana sendiri, terus terang aja, kita juga lagi improving di area ini. Jadi saya juga belum bisa berkomentar banyak, walaupun ada beberapa area yang kita masih on progress, dan ada beberapa area yang sudah kita jalankan secara efektif. Jadi karena kami adalah tech company, jadi biasanya pengembangan software ini mengkonsumsi resource yang luar biasa besar. Jadi di tech company itu kita sebagai teknologinya itu ada sekitar 65-70% dari total employee-nya. Jadi bisa dibayangkan segitu banyaknya para developer dan para semuanya teknologi, termasuk security itu termasuk part dari teknologi. Dan memanage sekian banyak developer, mungkin sampai dibedakan mana yang handle untuk front end, yang mendevelop iOS app, yang kemudian mendevelop Android apps, yang mendevelop back end termasuk middleware-nya, itu ada sendiri. Jadi saking segitu banyaknya ya kita nggak mungkin menjalankan itu secara satu-satu, kan karena juga developer juga ada yang masuk, ada yang keluar, dan gimana memastikan quality, kan developer itu ibarat seniman ya, seniman dalam mengcoding. Kadang-kadang seniman itu punya cara membuat parameter-parameter yang atau variabel yang mereka itu ya biasa mereka lakukan, dan memastikan bahwa itu terstandardize ya kita harus menggunakan tools. Tentu SST ini juga kita saya belum bisa sharing terlalu banyak karena di Dana juga kita masih still improving. Ini juga masih bagian dari salah satu mau kita masukkan ke dalam scoping ISO di 27001. Siap.
Thank you Om Andri, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Mas Yun Jun. Oke, next-nya ini ada pertanyaan dari Pak Denia Sadikin. Pak Android, nah gua nggak tahu nih kenapa manggilnya Pak Android ini, entah typo atau ini mungkin ada cerita sesuatu nih dengan Om Android. Mau tanya, dengan capability seperti sekarang di Dana, kalau boleh tahu berapa headcount-nya? Sorry, punten, aku juga kurang paham pertanyaannya. Om Andri bisa memahami atau saya boleh minta Pak Denny Sadikin untuk elaborasi lagi pertanyaan? Boleh, mungkin Pak Denny kalau ada spesifik hal yang mau ditanyakan. Halo Pak Denny, dipersilakan untuk open mic, monggo. Malam, Mas Andri. Ya Pak Denny, apa kabar? Baik. Mas Andri, ini tadi kan ini saya lagi di rumah. Kalau cerita tadi kan ada red team, ada blue team, semua dikerjakan sendiri, terus pemrograman setiap 3 bulan sekali. Nah, kira-kira itu, kalau saya kebayangin kayak banyak banget orang gitu. Kira-kira kalau boleh tahu headcount-nya berapa? Gitu aja sih. Oke. Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan yang susah dijawab nih. Karena kalau dari tim saya bukan penganut tim besar. Okay. Jadi kalau saya lihat ini bagaimana sih sebenarnya membudayakan yang tadi kan part dari organizational capabilities yang saya bentuk. Tadi kan ada dua ya, technical capabilities sama organizational capabilities. Jadi bagaimana meleverage security skill itu nggak hanya reside di dalam orang-orang security, tapi juga itu menyebar, ada di orang developer, ada orang di orang produk, ada orang di tempat operations, orang di data. Jadi nggak semuanya harus kumpul di tempatnya security. Lalu kalau kayak gitu udah pada tersebar gitu, terus security-nya ngapain? Jadi pertanyaan kan seperti itu next-nya. Jadi kalau numbers, in term of number, tempat saya tuh nggak banyak. Jadi cuma kita tuh kurang dari 10 orang, tapi beberapa hal yang contohnya kayak sangat repetitif, operasional, 24/7, itu kita outsource. Jadi karena apa? Mungkin kalau yang 24/7 itu rentan dengan turnover, rentan dengan kejenuhan. Biasanya kita lebih senang melakukan itu lewat managed service. Kita tinggal lihat dari output-nya. Nah, output-nya yang ngelit adalah tim saya, satu orang yang mengedrive semuanya. Jadi mengedrive ke dalam managed service-nya, memastikan mereka untuk ngedeliver SLA-nya. Karena tugas dia adalah memastikan bahwa SLA, jadi scope-nya harus mereka cover semuanya, akurasinya harus mereka lihat dan kita ukur dari waktu ke waktu, MTTD-nya mereka kita ukur, MTTR-nya mereka ukur. Jadi mereka itu jadi kalau kita mengelola partnership dengan pihak ketiga, tentunya kita memastikan bahwa apa yang kita mestinya itu menjadi hak kewajiban di internal, kita memastikan bahwa orang di eksternal itu mendeliver apa yang kita expect. Terus kemudian itu salah satu strateginya Dana dalam menghandle headcount. Terus kita lihat lagi kalau jadi tim saya itu lebih kemana? Jadi tim saya itu lebih tidak mendeliver yang namanya operational dailies. Jadi operational dailies itu kalau bisa kita masukkan ke dalam masing-masing tim yang terlibat, misalkan yang orang infra, tapi kita akan budayakan bagaimana cara mereka mendeteksinya, kecuali nanti yang udah dikonsolidate ke dalam security yang di-pull di tempatnya saya, nah itu baru saya akan bikin use case-nya. Jadi kita lebih kepada thinker-nya instead of dari daily operation-nya. Jadi kalau dari operation itu luar biasa besarnya, dan tentunya pada saat nanti dilihat kalau kerjanya itu sangat monoton, tentunya kita juga yang tadi saya bilang, kita akan kewalahan dengan bagaimana membuat itu menjadi hal yang sangat demanding untuk terus menjadi lebih baik. Ya. Jadi kita fokus kepada thinker-nya. Yang kedua adalah kita fokus sebagai validatornya. Jadi kalau thinker nggak ada validatornya, nanti pada saat mereka ngejalankan bisa beraneka ragam dan nanti hasilnya bisa ngawur. Jadi kita ngejagain di depan, kita kasih tahu mereka jalanin di tengahnya seperti apa, tapi nanti mereka yang jalanin, nanti di ujungnya kita validasi lagi, make sure bahwa apa yang kita expect itu memang seperti itu. Kalau ternyata itu enggak, ya berarti kita harus ulangi lagi prosesnya di depan. Jadi modelnya seperti itu di Dana. Ya mungkin kita nggak terlalu luxury dengan number of headcount, jadi kita coba mensiasatinya dengan seperti itu. Dan kalau
Saya juga sempat nge-benchmark dengan beberapa company payment yang lain di luar, di global, ya mereka dengan numbers-nya yang jauh lebih banyak. Ya, tapi bukan berarti bahwa numbers yang lebih banyak itu makin better. Ya, kita harus lihat dari efektivitasnya. Oke, terima kasih Mas Andri. Ya. Thank you Om Andri, semoga bisa menjawab Pak Denny. Oke, karena keterbatasan waktu, saya rasa ini kita batasi satu pertanyaan lagi, Om Andri, gitu ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, gitu ya. Kayaknya nanti Om Andri kita bakal culik kembali di sesi NTS berikutnya, Om Andri ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Om Andri mau tanya besok goes jam berapa? Mau langsung dijawab atau Oke, ini kita skip aja ya. Ini pertanyaannya agak bercanda. Pertanyaan lanjutan. Saya nggak tahu. Ini pertanyaan dari Pak Ayub Daru soalnya. Apakah ini pertanyaan yang benar-benar membutuhkan jawaban dari Pak Andri atau ini sebenarnya nyolek Om Hendro Chong yang tadi itu ya? Mau tanya nih, seberapa besar kontribusi IT resilience in mitigating any cyber security risk? Boleh di-share pengalamannya Om Andri. Oke, jadi kalau saya lihat, mungkin kita bisa kaca dengan security scorecard. Security scorecard yang awal saya tampilkan itu sebenarnya menggambarkan seberapa cepat kita bisa melakukan fixing, ya kan? Karena ya tadi number is one thing, just only output. Tapi output itu bisa menggambarkan proses yang terjadi di internalnya. Karena apa? Karena proses internal itu bisa jadi sangat kompleks. Karena kita sudah merasakan yang namanya menjalani security scorecard dari kita starting tuh di angka 82 menjadi angka 99 yang sekarang tuh stabil banget angkanya. Ya, jadi itu painful banget kita untuk menuju ke sana. Karena apa? Kita menggerakkan massa. Bukan orang security aja yang menggerakkan. Karena apa? Ini kita butuh para developer. Itu termasuk pada saat mereka harus bikin bug remediation ke dalam aplikasi yang ternyata itu impact kepada customer. Nah, bisa dibayangkan bahwa mereka itu saking kontributnya. Jadi ini butuh support yang luar biasa, nggak hanya dari tim security, tapi dari semua manajemen at all level. Jadi itu sangat surprising pada saat saya melihat kita mulai starting tuh kalau nggak saya salah ingat tuh di awal 2021 kita itu udah masuk ke dalam itu 3 bulan kemudian. Dan pada saat saya lihat itu varian tuh semua numbers-nya itu dari yang 10 faktor itu ada yang grade-nya A, B, C, ada yang F. Ada yang F juga. Saya boleh bilang seperti itu. Jadi kita juga pada saat yang F sekarang udah A semua. Tapi bukan berarti A itu dengan sangat gampang gitu lewat painful things yang harus kita jalanin. Kita harus bisa kadang-kadang dalam satu sisi kita harus meredesain ulang kalau untuk bisa kita melakukan perbaikan. Kadang-kadang kenapa sih pada saat kita udah desain seperti ini kok ternyata muncul terus ya pada saat divalidate di-scan lagi kok masih belum hilang. Nah, mungkin ada hal yang nggak efektif. Jadi kita harus ngedesain ulang topologinya. Kita ngedesain ulang beberapa apps-nya. Dan itu nggak gampang. Karena apa? Kita harus deal dengan orang developer, mungkin orang operation juga maunya yang simple-simple. Nah, ini orang security nambahin kerjaan baru nih, layer baru. Tapi karena semua objektifnya itu, mungkin karena kita culture di organisasinya mungkin berbeda, jadi semua orang kontribut, termasuk biasanya kalau saya tuh punya komite yang namanya IT Security Committee, itu even biasanya saya sebagai ketuanya itu bukan CEO-nya, tapi CEO-nya itu selalu mau datang pada saat saya komite. Saya nggak tahu, biasanya kan namanya Security Committee, ya bahasanya mengenai teknologi, WISE. Ini even orang bisnisnya mau dengar. Jadi mungkin tone saya pada saat saya ngelaporin itu, saya nggak banyak bahasa jargon mengenai teknikalnya, tapi yang saya lebih address itu adalah ke bisnis risk-nya dan bisnis impact-nya. Kemudian pada saat terjadi kendala, kita tuh monitor secara weekly. Jadi kalau weekly ini nggak making a good progress, dan kita lihat nih hambatannya apa. Hambatannya apa, itu yang kita solve sampai level atas. Even kadang-kadang hambatannya itu ada di pihak ketiga. Mungkin supportnya mereka kurang bagus, atau nggak clear support, atau ternyata ada obsolete
aplikasi yang ternyata kita baru tahu ini nggak bisa dilakukan perbaikan lagi, udah harus either mau kita terima risikonya atau kita harus total diganti. Jadi itu komitmen semuanya. Jadi termasuk pada saat kita mulai, ya kita mengganti beberapa aplikasi, kita mematikan beberapa aplikasi, ternyata aplikasi itu pernah dipakai dulu mungkin pada saat trial, tapi lupa dimatiin. Ya, jadi hal-hal yang kayak gitu mesti harus disiplin kan, karena security itu cuma butuh satu lubang kerentanan untuk bisa sukses menghack. Kita bisa bayangkan kalau kita memanage 10.000 aset atau 100.000 aset atau 1 juta aset, bisa kebayang cuma satu doang. Itu kalau caranya nggak terstruktur, nggak disiplin, udah selesai. Makanya kalau organisasinya makin besar, makin deg-degan. Karena apa? Satu itu di probabilitasnya makin gede kalau asetnya makin besar. Siap, Om Andri, Om Ayub mudah-mudahan bisa menjawab. Gua rasa kalian tadi nanyain jadwal sepedaan karena sama-sama tinggal di daerah Bintaro. Ya. Oke, teman-teman, thank you semua. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan oleh Om Andri benar-benar akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, insightful banget dan ini daging banget, gitu ya. Om Andri, sebelum sesi kita tutup dan kemudian akan beralih ke sesi quiz, mungkin Om Andri ada closing remarks terlebih dahulu. Dipersilakan Om Andri. Ya, satu hal yang perlu saya garis bawahi dari presentasi saya adalah bahwa kita ini mesti bekerja sama. Mungkin kita kalau hanya mengandalkan dari pemerintah untuk keluar regulasi, jangan harap itu akan men-solve your hacking your hacking possibility ya. Jadi justru mungkin komunitas profesional yang efektif seperti ISAKA, mungkin ada komunitas lain seperti CISO ID. Kalau teman-teman ada yang join di dalam organisasi tersebut, tentunya ini bahasan mengenai sharing. Karena apa? Karena para penjahat itu juga melakukan sharing terhadap temuan mereka dan bagaimana mereka sukses menghack di satu perusahaan di negara lain dibawa ke negara yang lain. Dan kalau kita saling kerjasama, tentunya hal-hal yang seperti ini kita bisa menemukan cara singkat, cara shortcut yang bisa membuat itu menjadi lebih efektif, lebih efisien. Pastinya tentunya dengan begitu ya kita nggak terlalu jauh gapnya dengan para penjahat cybernya sendiri. Jadi mungkin hal yang sangat biasanya kejadian untuk para security profesional adalah mereka cenderung untuk bekerja sendiri, ya. Tapi di sini saya mengencourage kita untuk sharing, karena sharing itu sangat membantu kita dalam mendeliver resilience security yang lebih tahan. Ya. Mantap, kolaborasi. Oh, nice. Thank you, Om Andri. Sebelum sesinya kita oper ke quiz, kita dokumentasi dulu dong. Ayo teman-teman, kita open kamera. Mohon maaf, open kameranya udah jam 9 malam ya, jangan-jangan ada yang udah kriep-kriep gitu ya. Wow, Om Ayub Daru, luar biasa. Ini belum pakai night cream ya, bro? Tim office, siap-siap untuk ambil dokumentasi. Ayo teman-teman, open cam semuanya. Sekali lagi terima kasih Om Andri sudah menyempatkan hadir ke sini gitu ya. Karena tadi pertanyaannya banyak yang belum terjawab, gue rasa tim office punya PR untuk menculik Om Andri kembali. Siap, saya siap. Oke, teman-teman udah? Tim office sudah diambil? Udah, Pak. Aman semuanya? Oke, kalau gitu. Om Andri, terima kasih banyak. Sesi selanjutnya kita akan alihkan ke MC untuk quiz, gitu ya. Om Andri, monggo kalau misalkan mau tetap stay untuk melihat bagaimana kita interaksi quiz dan lain-lain. Oh, pertanyaan apa nih konten yang dipakai jadi quiz, gitu kan? Monggo, tapi kalau misalkan Om Andri punya kegiatan lain juga dipersilakan. Terima kasih banyak, Om Andri. Semuanya. Sesi saya oper ke Oki ya. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oki, dioper. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Andri, Pak Ricci yang udah ngelit pada sesi malam hari ini. Benar-benar sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Sesi kuis ini akan ada 3 pertanyaan yang dimana didasari oleh materi yang telah disampaikan oleh Bapak Andri. Dan nantinya akan ada 3 pemenang teratas yang mendapatkan paket merchandise dari Isakai dan Chapter. Ya, ini sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa di join myquiz.com/pro dengan terjoin code terjoin 5255678 atau Bapak Ibu bisa langsung join di kolom chat yang telah kami share. Ki, hadiahnya apaan, Ki? Iya, Pak. Hadiahnya apaan? Hadiah. Oi. Rifko, Oki, atau Rastuti? Halo, Pak. Yes, hadiahnya apaan? Ya, kita hadiahnya ada power bank eksklusif dari Isaka, ada Evopet Charger, dan juga dessert eksklusif dari Isakai. Oh, nice. Ayo dong teman-teman, tadi banyak nih masih partisipannya, masih 41 join. Masih 40 yang join nih, Pak. Ayo. Pokoknya yang di band Harun sama Hendro aja ya. Pak Ricci juga jangan join ya, Pak, berarti. Gue belum punya power bank-nya. Waduh. Ayo teman-teman join. Boleh kita hitung mundur aja biar nggak terlalu lama juga. Ayo teman-teman. Baik. Kita hitung mundur di 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the quiz.
Oke, kayaknya udah semua kali. Bisa di end. Di Team Office kita bantu close, kita quiz. Ya. Selamat kepada para pemenang. Yang pertama ada para pemenang Haryadi. Yang kedua dengan username 982314. Dan yang ketiga ada Bu Fatima Zahra. Kepada para pemenang, diharapkan memberikan konfirmasi kepada tim Office dengan mengirimkan email ke admin@isaka.or.id. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga telah hadir pada acara sesi MTS pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di MTS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di MTS berikutnya. Dadah. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua panitia. Terima kasih.